Renggut nyawa KKB, misi balas dendam ini terbalaskan. Kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Popomeme, Papua. Dalam peristiwa itu, 2 anggota KKB yang merupakan anak buah Purwonwenda tewas. Selain itu, tim gabungan juga berhasil merebut 2 senjata api yang sempat dirampas KKB. Memang betul, dari laporan yang diterima terungkap, selain merampas kembali 2 senpi organik Polri dari tangan KKB, juga 2 anak buah Purwonwenda tewas dalam kontak senjata yang terjadi Sabtu, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal kepada Antara di Jayapura. Demikian dikutip dari Antara Minggu. Kombes Ahmad Kamal mengatakan kedua senpi yang berhasil direbut adalah senapan serbu SS-1 dan 1 pucuk senpi jenis Jungle US Karabin beserta 341 butir peluru berbagai jenis. Sedangkan anggota KKB yang tewas yaitu Gomez dan Kolomabuk. Khusus Kolomabuk terlibat dalam aksi penyerangan Polres Pirime tahun 2012 lalu yang menewaskan 3 anggota Polsek termasuk Kapolsek Pirime Ibda Rofli Tukubesi, kata Kombes Kamal. Dia mengatakan kontak tembak itu terjadi saat tim gabungan TNI dan Polri yang dipimpin Kapolres Leni Jaya AKBP Tony Ananda sedang mengevakuasi jenazah Yanmar, 42 tahun tukang ojek yang tewas ditembak di Mopome Sabtu. Kedua senpi itu diduga merupakan hasil rampasan dari Polsek Pirime, ujar Kamal. Dipastikan kontak tembak yang berlangsung sekitar 7 jam itu tidak ada petugas yang menjadi korban, hanya saja 2 kendaraan yang digunakan mengalami kerusakan akibat ditembak KKB. Evakuasi jenazah Yanmar yang berprofesi sebagai tukang ojek berhasil dilakukan dan saat ini jenazah sudah berada di Wamena. Dijadwalkan jenazah tukang ojek akan dievakuasi ke Makassar melalui Jayapura hari ini. Berulah di hadapan Brimob, KKB sontak melawan, berakhir begini. Kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua hingga kini terus melancarkan aksi. Mereka terus saja bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Baru-baru ini pergerakan kelompok separatis tersebut berhasil dipantau oleh prajurit TNI Polri. Kelompok itu tertangkap drone yang diterbangkan di sekitar bandara. Dari tangkapan kamera drone, ada 3 oknum pria mengendap-endap mendekati helikopter yang hendak diterbangkan ke Kiwiro. Menyadari ada musuh yang bergerak mendekat, anggota Satgas Damai Kartens pun bersiap untuk mengambil tindakan tegas terukur. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito ketika dikonfirmasi wartawan di Jayapura. Baru-baru ini, menurut AKBP Cahyo Soekarnito, insiden itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 06.48 WIT. Saat itu, sniper Satgas Preventif Pos Kiwiro melihat 3 oknum anggota KKB Papua dengan membawa senjata api bergerak menuju ujung landasan bandara. Melihat fakta tersebut, anggota Brimob pun mengambil tindakan tegas. Aparat penegak hukum itu langsung menembak 1 di antaranya dan langsung bersangkutan jatuh. Kuat dugaan pria pembawa senjata api itu meninggal dunia karena kehabisan darah. Darahnya tercecer di hutan hingga tempat jenazah dibakar oleh temannya sendiri. Gegara insiden tersebut, ungkap AKBP Cahyo Soekarnito. Rencana penarikan personel TNI dari Kiwiro
batal. Helikopter yang sudah siap diterbangkan pun tidak diizinkan untuk beroperasi pada hari tersebut. Sesungguhnya, larangan penerbangan itu bukan semata karena tindakan oknum anggota KKB yang berniat menyerang helikopter tersebut. Dibatalkan rencana penerbangan ke Wiro itu disebabkan juga oleh cuaca yang tidak bersahabat pada hari itu. Faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Wiro, kata AKBP Cahyo Soekarnito dilansir greathot.id. Polisi dilaporkan menembak seorang yang diduga anggota KKB di kawasan Bandara Kiwirok, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Untuk diketahui, dalam laporan kejadian disebutkan bahwa ketika personel Satgas hendak melakukan pengamanan bandara, tiba-tiba mereka terlihat keberadaan 3 orang yang mencurigakan. Dari 3 orang tersebut, 1 diantaranya menenteng senjata api, sedangkan 2 oknum lainnya hanya membawa benda tajam berupa parang. 3 oknum itu diduga berniat mengganggu aktivitas personel Polri yang hendak mengirim logistik melalui penerbangan heli, ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat. Atas fakta tersebut, lanjut dia, anggotanya tak mau mengambil resiko. Saat itu juga, Brimob tersebut menembaki pria yang membawa senjata api. 1 orang dari 3 anggota KKB itu jatuh tertembak, lalu 2 orang temannya kabur dengan membawa senjata api. Mereka juga membopong korban walau dalam kondisi terkena tembakan, tutur Cahyo.